kecuali doa yang dipanjatkan kepada Allah membuktikan bahwa tidak ada yang kuasa di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan kabul doa orang-orang yang meminta tujuannya bukan kebaikan tetapi keburukan. Ada pertanyaan, bagaimanakah orang berdoa keburukan kepada saudaranya? Dikatakanlah begitu, tidak Allah sukai dan tidak akan Allah kabulkan. Karena kelihatan tidak dikabul-kabulkan, tadinya minta doanya sama ustaz, pindah minta ke dukun. Kalau dukun mah dikabul aja ya. Nah, diminta sama jin. Wa immaridun fil qalbi, doa juga dibutuhkan bagi orang yang hatinya lemah. Artinya kalau sudah begitu, sudah jangan kemudian putus asa. Ada satu pintu lagi yang tidak boleh dihilangkan, yaitu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Fi fadilati du'a'il jahri wal khufyah. Keutamaan berdoa secara jahar atau lawannya apa? Jahar itu lawannya ada lirik, khufyah, sir atau rahasia. Al-Hadiyah wal Ishrun, keutamaan berdoa kepada Allah secara jahar maupun secara lirih, pelan-pelan. Jahar berarti keras, khufyah berarti lirih, pelan-pelan. Nanti batasannya kalau keras apakah teriak, kalau pelan apakah cuma komat kamil, atau ada yang diem aja. Kenapa? Lagi doa di dalam hati. Ini yang mana nanti yang baik, yang sesuai fadilahnya, punya keutamaan masing-masing. Di dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Kalau secara istilah dalam kaifiyah berdoa dengan keras maupun dengan lirih hanya persoalan teknis saja. Misalnya begini, kalau berdoanya sholatnya sendirian, setelah qobliyah, setelah ba'diyah misalnya, atau sholat di rumah, sholat malam, tahajud, hajat, istikharah, atau sholat-sholat yang lain atau mutlak. Kemudian zikir setelah sholat, kemudian berdoa. Dalam kesendirian di dalam rumah, berdoanya dengan jahat, apalagi teriak-teriak, jadi madorot. Karena tetangga pasti negur, pelan apa? Orang kita tahu lagi berdoa. Nah, lagi berdoa. Kalau sendirian di dalam rumah atau di dalam masjid, di tempat umum. Nah, sekarang kalau jadi imam, habis pimpin zikir terus doanya nggak ada suaranya, salah lagi. Jadi ini soal penempatan aja sebetulnya. Kapan saatnya keras, kapan saatnya lirih. Maka kata Allah, ud'u, berdoalah kalian semua, memintalah kepada Allah, Rabbakum, kepada Tuhan kalian, yaitu Allah, tadarru'an, dengan cara tadarru', DP. ada rasa DP, bahasa kitab juga makna DP, itu bahasa Indonesia apa? Rendah hati, dengan penuh kerendahan, gitu. Tadarru' itu maksudnya. Mungkin istilahnya tawadhu gitu kalau kepada sesama. Kalau tadarru lebih daripada tawadhu. Wa khufyah dan lirih. Apa yang dimaksud tadarruan wa khufyah? Aidawi tadarruin wa khufyatin. Fa innal ikhfa, tadarru itu maksudnya andap asor, DP. Wa khufyah maksudnya ikhfa, dalilun alal ikhlas. Dalam tajwid ada istilah ikhfa, samar. Nun mati bertemu huruf ikhfa yang 15 itu kalau ketemu bacanya samar. Ini kuntum,
karena huruf ikhfa kafnya maka samar. Enggak, juga enggak. Jangan jangan ing kuntum juga enggak boleh. Di antara kedua samar nih. Nah, ini menurut ulama hikmah, samar artinya dalilun alal ikhlas. Ternyata samar-samar itu salah satu bukti petunjuk ukuran keikhlasan seseorang. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Mau keras atau mau pelan-pelan, Allah batasi di akhir ayatnya dengan innahu satuhune Gusti Allah iku la yuhibbu ora demen sapa Allah. Allah sesungguhnya tidak suka al-mu'tadin, kepada orang-orang yang melampaui batas. Artinya kalau keras terlalu keras, kalau pelan terlalu pelan. Jadi Allah nggak suka yang kelewatan, berlebih-lebihan. Al-mujawizina ma umiru bihi fid du'ai, melampaui batas dari apa yang sudah ditentukan, yang sudah digariskan di dalam syariat agama ini. Nabah bihi ala anna da'i, sesungguhnya setiap orang yang berdoa, yang bagi orang kena orang, mesti Allah yatuba ma la yaliku bihi karubatil anbiya wasuhudi ilas sama. Seperti yang sudah diajarkan juga oleh para nabi-nabi terdahulu, bagaimana mereka berdoa kepada Allah dengan etika, dengan adabnya yang sudah diajarkan. Wa'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk lebih jelas tentang jabaran ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu, sinnya tanda kalimat fi'il, wal fi'lu yurofu biqad wasin. Ya, salah satunya tanda kalimat fi'il dengan adanya sin, artinya akan. Kalimat apa saja ketika kemasukan sin menjadi akan. Yakununya juga kalimat fi'ilnya mudhari. Sayakunu pastinya artinya pasti akan terjadi. Nanti ini prediksi Rasul dulu di waktu bersama sahabat mengatakan bahwa nanti akan ada, akan terjadi, akan banyak sayakunu qaumun, orang-orang yang taduna, yang mereka melampaui batas fi du'ai, ketika di dalam berdoa, wa hasbul mar'i ayyaqula, dengan tujuan apa? Apa itu kesebut? Kasebut, biar kesebut, biar kesohor. Ya, biar sohor, biar tekot asalnya orang. Ayyaqula, yang mengatakan, mereka berteriak-teriak, Allahumma inni as'alukal jannata, ya Allah, aku ingin engkau berikan kepadaku, atau aku memohon kepadamu surga, wa ma qarraba ilaiha, atau kalau enggak dikasih surga minimal dekat dengan surga, min qaulin aw amalin wa a'udzubika minan nar, dan aku memohon kepadamu perlindungan dari api neraka dan apapun yang menuju kepada neraka, min qauli aw amila summa qara'a. Karena kejadian ini ada orang berdoa nanti, kata Rasulullah, berdoa kepada Allah mintanya yang neko-neko lah kira-kira. Ya Allah, saya inginkan surga, kalau tidak ya yang penting dekat sama surga. Ini termasuk berlebihan. Artinya yang tegas mintanya. Jangan bimbang, minta sama ya Allah, saya mah yang penting sehat. Jangan. Sudah sehat jasmani dan rohani, rezekinya banyak, melimpah, semua hajat terpenuhi, semua minta. Jangan yang penting sehat aja udah alhamdulillah saya mah ya Allah. Enggak apa-apa, enggak dikasih. Bohong teh hayang beunghar. Ya Allah, jangan. Ini berlebihan. Ini biasanya yang sudah hopeless. Iya. Jangan. Atau juga menghindari neraka juga sama. Ketika benar-benar iman, ya Allah, jangan berikan saya peluang untuk berbuat dosa misalnya gitu. Dan jangan jangan tinggalkan saya hidup dalam keadaan tidak berdosa. Ada enggak orang yang kemudian hidup tanpa dosa? Kan tidak ada. Maka Allah siapkan istighfar. Kenapa? Karena fitrahnya manusia lupakan. Sekarang iya lagi semangat, lagi tawarruk, lagi benar-benar mendekat kepada Allah. Pas momennya bulan Ramadan, tadarus tiap hari, sholat di masjid tiap hari. Udah saya begini aja. Enggak, coba lihat nanti habisnya. Itu maksudnya. Yang bagus itu apa? Dipertahankan. Tapi fitrah manusia itu yang begitu. Labil, makanya yang bagus istiqomahnya dipertahankan.
Maka karena ada yang berlebihan begitu, Allah kemudian berfirman, innahu, dibatasi oleh Allah, sesungguhnya Allah la yuhibbul mu'tadin, tidak suka kepada orang-orang yang lebih-lebihan. Karena berdasarkan ayat ini juga dalam kaidah usul fikih disebutkan juga khairul asya, sebaik-baik perkara agama di dalam menjalankan ibadah agama ini adalah sebaik-baik perkara awsatuha, yang tengah-tengah. Awsatuha itu apa? Yang sigar tengah, sedang-sedang saja, apalagi di hadapan publik atau umum. Kecuali kalau yang bersifat pribadi, sholat malamnya mau sampai pagi silahkan, tapi sama. Kemudian sholatnya yang ketika bersama dengan jamaah, ya tampil biasa-biasa saja. Tapi ketika sholat sendirian, luar biasa, dimaksimalkan betul-betul. Baca Qur'annya, ibadah-ibadah yang lain, sedekah, ketika zakat sama kayak orang lain. Pak, saya mah zakatnya nggak 2,5 kilo. Sekintal. Sekintal. Nanti masuk kategorinya bukan zakat fitrah, zakat mal. Zakat pertanian, beda hitungannya. Nah gitu. Makanya ketika di luar itu mau sedekah secara rahasia, silahkan sebanyak-banyaknya. Inilah yang Allah batasi, yang tidak boleh melampaui batas. An Umayyah bin Khalid bin Abdullah bin Asad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yastaftihu ayat yubul fakti wa dhufu anil al-kufar bi su'alikal muhajirin ayat kira'ihim, yakni maksudnya apa? Bibarkatil wa'ihim wa qa'afi tarhibatil abror kiwamud dunya bi arba'ati asya. Ini sebelum hadis ini Rasul katakan di dalam hadis yang populer banget ini, bi arba'ati asya, kiwamud dunya, tegaknya satu kehidupan manusia, tegaknya kehidupan di dunia, bi arba'ati asya, dengan 4 hal. Ini sudah sering banget kita dengar. Bi ilmil ulama, karena wasilah ilmunya para ulama yang mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Wa bi adil umara'i, dan dengan adilnya para pemimpin di lingkungan masyarakatnya. Wa bi sakhawatil aghniyai, dan dengan dermawannya orang-orang kaya yang peduli kepada sesama. Wa bi du'ail fuqara'i, dan dengan wasilah doanya para fuqara, orang-orang fakir. Apa dampaknya? Tegaknya suatu kehidupan dunia dengan 4 hal. 1, dasarnya adalah karena ilmunya para ulama. Laulal ulama, kalau tidak ada para ulama yang mau mengamalkan ilmunya, mengajarkannya kepada orang lain dengan ikhlas, lahalakal juhala, pasti akan rusaklah orang-orang juhala, orang-orang jahil, senang beribadah tetapi tidak tahu ilmunya, rusak. Walaulah adil umara, yang kedua dasarnya kepada para adil atau para pemimpin yang adil. Kalau tidak, la akalan nasu ba'duhum ba'dan. Kalau tidak ada pemimpin yang adil, tegas di dalam kepemimpinannya, la akalan nas, manusia pasti akan saling memangsa seperti satu dengan yang lain. Seperti serigala memangsa domba-dombanya. Kama ya'kulu dhi'bul ghanam. Walaulah sakhawatal aghnia, kalau seandainya tidak ada orang kaya yang dermawan di lingkungan masyarakat di mana saja, la halakal fuqara, tentu orang-orang fakir akan rusak. Dengan apa rusaknya? Mereka berpikir instan, berpikir pendek untuk mendapatkan sesuatu dengan berbagai cara, sehingga yang dilakukan adalah tindakan-tindakan kriminal, pidana. Walaulah du'ain fuqara, ternyata penting juga doanya orang-orang fuqara. Untuk apa? Laula du'ain fuqara, kalau tidak ada doanya orang-orang fakir, la kharajatis samawati wal ard, tentu saja di dalam redaksi lain adalah rusaknya orang-orang kaya. Artinya tidak ada keberkahan dalam rezekinya. Naudzubillah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hal doa, etika di dalam berdoa, pengetahuan kita menambah wawasan tentang doa, Rasulullah bersabda, salasu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna, ada 3 doa yang mustajabah, la syakka, tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan apa? Pasti diijabah doanya. Doa apa saja yang 3 ini yang tidak ada keraguan di dalamnya? Da'watul walid, doanya orang tua, liwaladihi, walid orang tua, walad anak, walid orang tua.
walidun. Kalau waladun anak. Walid dan walad beda. Walid yaitu doanya yang pertama adalah doanya orang tua kepada anaknya sudah pasti diijabah. Dah, mak doain dah. Udah asal begitu aja, udah pasti dikabul. Kemudian yang kedua doa siapa lagi? Wadawatul musafir, doanya orang yang musafir. Musafir ini orang yang dalam bepergian tetapi bukan maksiat. Musafir nih orang-orang yang dalam dulu dikenal dalam perjalanan dakwah, orang yang perjalanan sedang mencari ilmu, pindah dari satu guru berjalan lama, berhari-hari pindah ke guru yang lain. Nah ini termasuk musafir di dalam fisabilillah maksudnya. Mereka yang dalam musafir doanya pasti dikabul oleh Allah. Banyak cerita sudah pernah kita dengar juga bagaimana kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua. Bagaimana juga kisah yang terjebak di dalam gua juga sama yang terjadi pada Ashabul Kahfi. Nah mereka yang musafir yang dikejar-kejar oleh pemimpin yang zalim sehingga ditidurkan oleh Allah lebih daripada 300 tahun di dalam gua. Kemudian yang 3 orang keluar dengan doanya masing-masing. Dan singkat ceritanya begitu. Kemudian yang ketiga doa siapa yang tidak mungkin tidak diijabah, tidak mungkin ditolak oleh Allah adalah wa da'watul mazlum, doanya orang-orang yang terzalimi. Hatta ruya Nabi alaihi salatu wassalam, karena itulah Rasulullah kemudian melanjutkan sabdanya, ittaqi, takutlah engkau da'watal mazlumi, kepada doanya orang-orang yang dizalimi. Fa innahu, maka satu kelakuan maksudnya adalah doanya orang-orang yang dizalimi laisa orang ana bainaha, di antara dia wa bainallahi, tidak ada antara dia dengan Allah hijab penghalang. Orang yang sedang dizalimi kemudian dia berdoa meminta apa saja kepada Allah, tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasul, ittaqi da'watal mazlum. Hati-hati, kita kadang-kadang mungkin lupa menzalimi dengan kata-kata, mungkin tidak dengan perbuatan. Orang yang tidak ikhlas menerima itu, dia hanya bisa diam, tetapi di hatinya berdoa tentang sesuatu keburukan buat kita, pasti Allah ijabah. Itu makanya ketika menghadapi orang-orang yang mazlum, yarfa'uhallahu fawqal ghamami wa yuftahu laha abwabus samai. Kenapa bagaimana bisa dibuka hijabnya oleh Allah? Fawqal ghamam, Allah buka hijab di atas mendung mega-mega langit. Wa yuftahu, dibuka baginya abwabus sama, semua pintu langit mendengarkan, membuka pintunya agar doa ini kemudian sampai kepada Allah. Wa yaqulu rabbu, kemudian Allah berfirman, wa izzati, demi keagunganku, la ansurannaka, aku pasti akan menolongmu, aku pasti akan mengijabah doamu, walau ba'dahin kontan. Ada orang yang dizalimi, kenapa sebegitu Allah berikan doanya kontan? Allah sudah berkata dalam ayat lain, inni haramtu dzulma li nafsi. Allah sendiri sebagai zat yang maha kuasa mengharamkan berbuat zalim kepada dirinya, kepada zatnya, maka itulah Allah haramkan berbuat zalim kepada sesama. Karena Allah tidak terima, Allah tidak ridho. Ada orang dizalimi, minta kepada Allah, aku akan kabul walau ba'dahin kontan. Maunya apa? Mau diapain orang itu? Ini perlu kita hati-hati. Yakni la udayyi'a, maksudnya saya tidak akan menyia-nyiakan, aku tidak akan menyia-nyiakan hakmu, wala arda du'aka walau madha zamanun tawilun li'anni halimun, kalau tidak sekarang nanti di zaman yang akan datang. Karena apa? Li'anni halimun, karena sesungguhnya aku maha bijaksana. La ajalu bi uqubatin, kadang-kadang aku tidak langsung memberi kontan tetapi pelan-pelan. Orang yang berbuat zalim ini kemudian didoakan oleh yang dizaliminya tentang keburukan, bisa sekaligus, bisa pelan-pelan. Ini Allah tergantung, Allah menghendakinya. Yarji'una anid dzulmi wad dzunubi ila irda'il khusumi wa taubah, kecuali kalau orang itu bertaubat. Kalau dosanya kepada Allah berarti istighfar. Kalau kepada orang yang dizaliminya berarti meminta maaf dan mengembalikan haknya. Sudah kita bahas dalam Riyadhus Shalihin. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu satu-satunya senjata pamungkas setiap mukmin. Dalam kehidupan kita tidak lepas dari persoalan yang dihadapi, baik itu kaitan dengan kesehatan,
sakit terus sudah rawat sini pulang seminggu balik lagi dirawat lagi. Ada yang rawat jalan, ada yang rawat inap, ada yang di rumah saja tapi harus oksigen rutin. Berkeluh kesah dengan persoalannya. Ada yang tentang orang butuh pekerjaan, belum ada pekerjaan. Sudah ada pekerjaan, ada masalah di tempat pekerjaannya. Tentang masalah istrinya, tentang anaknya, tentang semua aktivitasnya. Ketika sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi secara syariat, maka disitulah letak Allah memberikan kekuasaan kepada kita siapa saja yang berdoa dengan qabul hajatnya. Maka itulah disebutkan ad-du'a silahul mukmin, terjadi bukan cuma dalam menghadapi masalah-masalah keseharian, tetapi sudah dibuktikan di zaman para nabi-nabi terdahulu ketika mukjizat itu turun dalam keadaan para nabi dan rasul tidak bisa berbuat secara syariat, maka Allah turunkan mukjizat. Di zaman Rasulullah juga ketika berperang begitu, tidak ada kata lain kecuali doa yang dipanjatkan kepada Allah, membuktikan bahwa tidak ada yang kuasa di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walakin qad ala yatahaqqaqu atharu imani dhaffihi li nafsihi, itu dilakukan ketika apa? Menunjukkan kelemahan pada setiap orang, setiap makhluk. Bi ayyakuna du'a'un la yujibuhu Allah ta'ala lama fihi minal udwan, kecuali Allah tidak akan kabul doa orang-orang yang meminta tujuannya bukan kebaikan tetapi keburukan. Ada pertanyaan, bagaimanakah orang berdoa keburukan kepada saudaranya? Dikatakanlah begitu, tidak Allah sukai dan tidak akan Allah kabulkan. Karena kelihatan tidak dikabul-kabulkan, tadinya minta doanya sama ustaz, pindah minta ke dukun. Kalau dukun mah dikabul aja ya. Nah, diminta sama jin-jin jahat ya. Dan nggak mungkin dikabul sama Allah tuh yang gak baik-baik. Maka apapun yang kita atau diperlakukan seperti apapun oleh orang lain, doakan yang baik buat orang lain. Wa imma lidhafil qalbi, doa juga dibutuhkan bagi orang yang hatinya lemah. Artinya kalau sudah begitu, sudah jangan kemudian putus asa. Ada satu pintu lagi yang tidak boleh dihilangkan, yaitu doa. Wa adamu iqbalihi 'ala Allah wa jami'atihi 'alaihi wa doa. Kata Allah di ayat lain apa? Ud'uni astajib lakum, sudah populer juga kita sering dengar. Berdoalah kepadaku, aku pasti akan mengabulkan. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku pasti kabulkan doa orang-orang ketika dia mau berdoa, asal mau aja Allah pasti kabul. Wa amma li husulil mani'i wa lam wa kamaru ya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan lagi Rasulullah bersabda, wa malu anna Allah la yaqbalu du'a illa la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Ternyata di dalam etikanya juga ada orang berdoa. Rasulullah ingatkan, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala la yaqbalu, tidak akan menerima doa siapapun min qalbin, yang itu doa terucap disampaikan dari hati yang lalai. Artinya kita minta kepada Allah dengan catatan apa? Penuhi kewajibannya kepada Allah. Minta apa saja sama Allah tidak akan pernah tidak dikabulkan. Pasti dikabul dengan catatan gak boleh lalai. Harus fokus ikhlas karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Mawaqif